Washington News and Talk. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menurunkan batasan tarif tertinggi biaya rapid test antigen untuk Jawa Bali Rp99.000, luar Jawa Bali Rp109.000. Pemerintah juga meminta Dinas Kesehatan daerah, provinsi, dan kabupaten kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan batasan tarif tertinggi untuk rapid test antigen sesuai peraturan undang-undang. Kami akan bahas lengkapnya bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, dan Anda pun dapat menyampaikan tanggapan melalui telepon di 021 5869000, WA pesan singkat 081 180 6543. Washington News and Talk. Pak Rahmat, harga yang telah ditetapkan pemerintah apakah sudah sesuai menurut Pak Rahmat? Sebelumnya Mas Dwi, salam sehat, assalamualaikum. Salam Jadi sehat para selalu. pendengar, pertama tentu kita sambut baik ya keputusan pemerintah dengan menurunkan harga batas atas dari 250 antigen menjadi 99.000 di Pulau Jawa dan 109.000 di luar Jawa. Itu suatu hal yang sangat positif dan tentu ini melegakan kita semua. Tapi meskipun saat ini untuk kesediaan antigen ini sebenarnya sudah mekanisme pasar, Mas Dwi. Artinya apa? Bahwa sebelum pemerintah memutuskan harga batas yang baru ini, sebenarnya sudah jauh di harga itu di pasaran lah ya. Saya lihat di marketplace juga ada yang 24.000 per biji ya. Ada yang 30.000, ada yang 50.000. Jadi apa artinya sebenarnya? Karena ini kita diuntungkan oleh para produsen yang tertarik untuk menanamkan investasi di Indonesia. Jadi kita tidak lagi tergantung oleh impor untuk alat-alat kesehatan untuk antigen. Sudah begitu banyak sekarang pengusaha yang menanamkan investasi di sini. Karena apa? Karena pandemi ini kan panjang ya. Dan sedangkan pengusaha melihat ini suatu tanda petik, ini adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga para pengusaha membuat pabrik di Indonesia, kemudian juga banyak juga yang masih impor. Nah, ini sebenarnya sudah mekanisme pasar. Memang dengan adanya batas atas yang telah ditetapkan harga baru itu sebenarnya ya ini kaitannya lebih kepada LKPP. Artinya pengadaan yang dibeli oleh pemerintah yang tadinya batasan atasnya 250.000, sekarang batasan atasnya adalah 99.000. Suatu hal yang sangat positif, suatu hal yang kita sambut baik sehingga ini membantu kita semua daya beli kita yang begitu jatuh turun. Dengan adanya keputusan itu artinya ada payung hukum yang melegakan bahwa negara hadir melalui aturan-aturan yang baru berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat. Kita sambut baik Mas Dwi aturan ini. Gitu. Pak Rahmat, seperti yang disampaikan Pak Rahmat barusan, ini ada dua pendengar melalui WA ya, ini yang senada, tapi dari dua e-commerce yang berbeda. Dari Ibu Nada, ini kalau di e-commerce yang disebutkan Bu Nada, ini bahan 2,5 juta ini bisa untuk 50 pasien loh. Ini kalau kata Ibu Nada ya, 2,5 juta, 50 pasien berarti ini bisa 50.000. Kemudian dari Pak Herianto melalui WA juga menyampaikan ini masih terlalu mahal. Kos materialnya bisa beli di toko ini ya, di toko di e-commerce harganya katanya di 25.000. Plus jasa profesi dalam pandemi gini, jangan mencekik lah, harusnya menolong bukan menambah beban. Ini dua pendengar melalui WA sama ya, ini membandingkan di e-commerce dua-duanya. Kemudian ada juga yang mengapresiasi dari Pak Hari menyampaikan sudah sangat membantu, turun lebih dari separuh dibanding sebelumnya. Cuma PCR kalau bisa diturunkan lagi supaya makin banyak orang yang berkeperluan untuk melakukan pengecekan. Pak Hari dan tadi ada Ibu Nada dan Pak Herianto. Pak Rahmat, silakan. Ya, saya kira ini fakta ya. Tetapi sebelum ke situ saya menyampaikan bahwa saya harap kita semua tidak ragu apa yang sudah diterima di pasar, di masyarakat, tes antigen ini ya. Karena semua alat tes yang beredar di Indonesia tentu sudah melalui izin edar oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun harganya berbeda-beda, karena ini sudah berlaku hukum pasar. Ada produsen yang mendapatkan barang yang efisiensi yang luar biasa sehingga bisa menekan harga. Sehingga di marketplace ada yang tadi saya sampaikan, ada yang 24.000 per PC-nya ini. Ada yang 50.000. Tetapi ketika kita melakukan, itu kalau tes sendiri ya, dengan 24.000 beli tes sendiri. Kemudian kalau kita melakukan kerjasama atau klinik 24 jam, saat ini sudah banyak Mas, 80.000, 75.000 udah banyak. Ada juga yang 100.000. Tetapi intinya bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu memberi payung hukum kita semua. Yang tadinya ada yang 100.000, 150.000, meskipun 150.000 udah jarang Mas.
fakta loh ya. Iya. Batasan atas kemarin Iya. 250.000, 150.000 sekarang udah jarang. Tetapi karena ini sudah mekanisme pasar, artinya ya persaingan pasar, persaingan produsen yang lain, bahkan ada persaingan klinik yang tanda petik yang kurang dari mereka dapat harga yang bagus, mereka tentu sudah menghitung ya biaya beli dari alat produksi sekali pakai, kemudian sewa jasa SDM untuk itu, administrasi dan yang lainnya. Muncullah yang angka yang berbeda, ada 80.000, ada 88.000. Jadi kita sambut baik intinya. Nah, kaitannya dengan tes PCR kan beda. Kalau antigen ini kan begitu kita tes, bawaan kita sendiri pun kita tes langsung bisa sendiri. Tetapi kalau PCR ini kan membutuhkan perangkat yang lain, ada laboratorium, kemudian bahannya juga berbeda, signifikannya juga berbeda, sehingga memang saat ini harganya lebih mahal. Tetapi paling tidak pemerintah juga sudah sangat respon positif sekali dengan menurunkan harga batas atas yang masih dikira masih cukup tinggi. Tetapi saya percaya kok ketika nanti industri yang sudah akan menanamkan di Indonesia semakin banyak PCR, saya kira akan mengikuti seperti harga antigen, tidak menutup kemungkinan nanti pemerintah akan mengevaluasi harga batas atas yang dari PCR. Seperti yang antigen sekarang ini sudah harga pasar, mekanisme pasar. Siapa barnya yang tidak laku, mereka akan menjual dengan lebih murah, memberikan diskon lebih murah, sehingga yang diuntungkan kita semua. Semakin masyarakat semakin mendapat alternatif pilihan gitu loh. Kalau mau tes PCR tes antigen sendiri. Tetapi sekali lagi bahwa kita mendapatkan satu kepastian hukum, payung hukum yang jelas bahwa harga batas atas untuk antigen 99.000 di Pulau Jawa. Itu saya kira sangat melegakan dan pasti nanti akan diikuti oleh klinik maupun teman-teman yang lain yang akan menyediakan jasa pelayanan model seperti ini. Gitu Mas, saya kira Mas Dwi baik sekali ini, saya kira ini pemerintah. Ya, ada WA yang baru masuk ini dari Pak JJ, ini menyampaikan kalau dia baru pulang dari Jayapura. Antigen di sana 250.000, mungkin di sana ini belum mengikuti penyesuaian harga yang baru dikeluarkan pemerintah, mungkin Pak Rahmat ya, ini Pak JJ menyampaikan. Pak, kalau misalnya tes antigen sendiri bukannya seharusnya ini Pak dilakukan dengan orang yang SDM profesional atau kompeten Pak, agar validitasnya itu benar-benar akurat Pak? Ya tentu paling sederhana pemahamannya memang begitu, makanya diberikan pelayanan-pelayanan kepada klinik-klinik. Tetapi kan marketplace kita kan bebas gitu loh. Ketika kita ingin mau ngetes sendiri kan mudah sekali kan. Kita nyolok ke hidung, kemudian dimasukkan ke regen, kemudian masukkan ke alat itu, selesai. Sebenarnya sangat praktis sekali gitu loh. Jadi nggak terlalu berisiko dan terlalu membahayakan. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan surat untuk alat aktivitas kita, untuk beraktivitas kita, memang kita butuh surat ya. Surat itu butuh administrasi dari dokter yang menyediakan pelayanan klinik maupun rumah sakit. Saya kira itu hal yang baik. Tetapi kalau masyarakat berkeinginan untuk secara mandiri untuk ini, pada prakteknya di masyarakat sudah banyak beli sendiri. Di wilayah saya juga sudah banyak Satgas RT ya. RT beli sendiri, kemudian di situ ada bidan, ada perawat, ya minta tolong. Jadi artinya swadaya masyarakat gitu loh. Ini artinya preventif dari masyarakat, jangan sampai kejadian-kejadian yang telat ketika orang yang terpapar yang sudah telat, kemudian sulit kita bantu ke rumah sakit atau terlambat penanganan, saya kira menjadi salah satu preventif. Kalau menurut saya tidak ada soal, mau pribadi maupun klinik tidak ada soal, kecuali harus resep dokter. Nah itu ya kita harus taat aturan pada undang-undang begitu Mas. Sebagai langkah deteksi awal mungkin Pak Rahmat ya? Betul, saya kira tidak ada masalah. Dan yang jelas ini yang diuntungkan adalah rakyat. Yang kedua adalah yang diuntungkan adalah negara. Karena banyak juga ya ratusan miliar yang diperuntukkan untuk membeli dana rakyat dari APBN untuk membeli tes antigen ini. Dengan tadinya 250.000, sekarang ada 99.000. Meskipun di e-katalog saya lihat juga ada yang 89.000, ada 90.000. Saya kira ini kalau e-katalog juga diuntungkan, negara diuntungkan, masyarakat kita juga diuntungkan karena semakin banyak. Intinya karena para produsen memandang bahwa ini akan menjadi masih panjang, para pelaku usaha banyak yang menanamkan usahanya membuka industri farmasi untuk pembuatan alat habis pakai ini, begitu Mas Dwi. Iya, ini ada masih banyak tanggapan dari WA, saya bacakan salah satunya. Ini dari Pak Budi, wabahnya tidak mengenal kaya atau miskin, muda atau tua.
akan lebih baik pemerintah menggratiskan biaya rapid antigen, Pak Budi. Oh, ini sama seperti Pak Jamaludin yang baru masuk, sebaiknya gratis di masa masyarakat akan untuk bekerja, masyarakat maksudnya agar duitnya ini bisa untuk roda perekonomian bisa berputarnya, disingkat-singkat Pak Jamaludin, terima kasih. Namun kemudian dari Pak Hasbiala, ini belum dapat diminati oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah karena harganya masih tinggi. Ini jadi kalau untuk beberapa kalangan ini masih menilainya tinggi dan beberapa diantaranya meminta gratis, Pak Rahmat. Ya, begini, kita kan negara gotong royong. Intinya kalau pemerintah juga sudah menganggarkan gratis. Membeli PCR juga gratis, antigen juga gratis, juga dianggarkan. Tapi kan tidak semuanya ke seluruh rakyat. Tetapi kalau tidak ditutup opsi, kalau masyarakat berkeinginan untuk ingin deteksi dini. Ya coba bayangkan kalau semuanya gratis, kita harus antri, padahal rakyat sendiri mampu ya untuk ke rumah sakit hanya untuk antigen, antrinya panjang, kemudian untuk mendapatkan tes antigen itu kan juga suatu hal yang konyol, semuanya disiapkan oleh negara, suatu hal yang sangat nggak bagus. Hanya untuk harga yang mungkin 80.000 bisa, tetapi harus antrinya panjang kan kasihan rakyat juga gitu ya. Jadi saya kira kita saling bergotong royong, negara hadir juga ada juga difasilitasi gratis, PCR juga banyak triliun yang dianggarkan itu gratis, kemudian juga dianggarkan untuk antigen gratis, tapi juga dibuka opsi, silakan saja kalau masyarakat berkeinginan untuk mandiri gitu ya. Pada dasarnya kita senang gratis, tetapi ketika semuanya harus gratis, kemudian terjadi antri yang panjang juga nggak baik juga untuk kesehatan. Nah, kaitannya tadi pertanyaan menarik dari Jayapura ya. Saya kira kemarin kan masih menggunakan aturan yang lama batas atas yaitu 250.000. Kalau sekarang ini ya otomatis siapapun dan dimanapun di luar Jawa ya harus di 109.000 itu harus menjadi patokan kita, tidak boleh. Dan itu pelanggaran. Dan kalau itu terjadi ya saya kira Dinas Kesehatan bisa mencabut izin izin praktek maupun izin kliniknya begitu. Intinya Mas Dwi, ini kita semua senang ini karena masyarakat pasti akan banyak barang semakin banyak beredar. Di marketplace saja ada yang diskon 24.000 itu yang untuk di sendiri ya, dilakukan sendiri. Kalau di e-commerce murah ini harusnya bisa jadi stok kalau suatu ada gejala gitu ya langsung bisa melakukan tes gitu Pak Rahmat ya. Iya betul. Kalau untuk tes antigen saya nggak terlalu khawatir ya. Ada yang sangat murah karena itu sudah berlaku pure hukum pasar sehingga produsen bisa menawarkan produksinya banyak, menawarkan harga yang lebih efisien, harga kos yang lebih efisien, dan yang diuntungkan juga rakyat juga. Berbeda yang dulu ya, ketika awal-awal dulu memang kita sulit 100% impor. Sekarang sudah banyak yang menanamkan investasi di Indonesia. Sehingga dengan angka yang 99.000 itu pemerintah sudah mengukur biaya antigennya berapa, kemudian tesnya berapa, kemudian sumber daya manusia berapa, dan antigennya berapa. Saya kira nggak terlalu memberatkan ke soal ini, karena pada dasarnya masyarakat sudah bisa membeli di marketplace dan di banyak tempat sudah banyak yang menjual ini, sehingga kita nggak terlalu terlalu memberatkan kalau soal ini. Tetapi yang itu tadi dengan batasan atas negara juga diuntungkan gitu loh. Dengan APBN yang tadinya 250 sekarang 199.000, sangat diuntungkan. Semuanya sangat diuntungkan ini. Pak Rahmat, kita jumpai pendengar ya, ada yang menunggu di Tangerang, ada Pak Edi sudah menunggu di line telepon. Pak Edi, selamat siang. Selamat siang para Bapak Mas Dwi dan Pak Handoyo. Pak Rahmat, ya betul, silakan. Selamat siang Pak. Menurut saya ini masalah tes itu, rapid test PCR dan juga termasuk vaksin itu, sebenarnya Pak Jokowi Presiden itu sangat baik hati loh. Karena apa? Vaksin itu gratis, luar biasa ini. Jadi ada sesuatu yang kebalik di sini, Pak Handoyo. Jadi harusnya itu PCR, rapid test dan semacamnya itu gratis. Sedangkan vaksin itu harus dibayar. Ini malah yang lebih mahal malah gratis, yang murah malah bayar. PCR malah sampai ratusan ribu. Saya juga heran. Sebenarnya kalau masalah tes, rapid test, PCR itu karena pemerintah kan pengen tahu, misalnya wilayah berapa ini konfirmasi positifnya. Oh ini zona merah nih. Oh ini zona kuning. Berarti pemerintah harus memberikan ngetes itu masyarakat itu sini tes aja. Nah tes itu gratis. Kenapa? Kenapa gratis? Karena pemerintah pengen tahu gitu. Nah sedangkan vaksin itu harus bayar. Kenapa? Itu kan daya gunanya lama, itu 5 bulan atau 6 bulan baru habis. Sedangkan tes PCR itu nggak lama itu Pak Handoyo. Misalnya kan jam 9 nih Mas Dwi di PCR. Ternyata negatif kan? Bisa aja jam 9 itu nanti jam
satu siang ternyata tertular di terminal kan. Lantas besoknya misalnya mau masuk ke suatu mall, ini PCR dan saya ada, padahal itu sudah terpapar. Jadi PCR itu udah nggak berlaku. Karena apa? Yang satunya mesti tertular sengaja, tahu kesilet apa kemana, tertular lah ya. Itu besoknya udah nggak berlaku, sedangkan PCR berlakunya sampai 2 hari lebih kalau nggak salah. Nah begitu, jadi PCR itu harus gratis. Itu karena daya gunanya sangat sebentar sekali. Jam 9 negatif, bisa aja nanti jam 12 atau jam tertular. Berarti PCR itu udah nggak berlaku, apalagi sampai 5 hari. Iya Pak. Pak Edi, terima kasih di Tangerang. Sebelum ditanggapi, kita ke Gondang Dia, ada pendengar. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang, ya Cinta. Ya, silakan Pak Joko. Terima kasih. Jadi kalau seandainya PCR gratis memang bersyukur dan itu lebih baik. Cuma yang lebih mendasar ya, kita bersyukur kalau saat ini vaksin Nusantara sudah bisa diterima gitu, dan diakui dunia. Dan ternyata juga ini ada rancu nih gitu loh. Artinya rancu itu di kalangan atas tuh menurut perkiraan saya gitu loh, ada terjadi perebutan dagang, baru ketahuan gitu, ada perdagangan gitu, bisnis. Jadi artinya seharusnya pemerintah mendukung, dan para ahli juga, para ahli kesehatan seharusnya mendukung program dari vaksin Nusantara. Ya. Jadi apa kekurangan dari vaksin itu? Sebaiknya kan kita lebih baik mempertahankan kualitas produk kita, dan harga juga lebih murah. Toh juga pemerintah kepada Cina itu kan membeli, harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, semoga harapan saya pemimpin-pemimpin bangsa ini betul-betul memikirkanlah terhadap keselamatan rakyat. Baik. Dan juga memperhatikan ya terhadap kepentingan yang lebih besar untuk bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Kita masih ada pendengar terakhir ya. Kita ke Tangerang, ada Pak Wahyu. Sudah menunggu. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang. Ya, silakan. Kalau menurut saya sih itu satu kesatuan tuh paket sebenarnya. Jadi pandemi ini kan awalnya kan sebenarnya bencana global, bencana nasional segala macam. Jadi artinya rakyat nggak boleh dibebankan secara itu. Itu dalam undang-undang karantina juga sudah dijelaskan. Jadi artinya suatu paket implementasi di lapangan detailnya, penanganan segala macam, baik tracing segala macam, itu menurut saya sih dalam kurun waktu 1 tahun ini ya kalau dikatakan, apalagi sekarang penurunannya memang drastis. Percuma, PCR itu gratis segala macam. Awalnya harusnya dari 1 tahun yang lalu PCR, penanganan COVID, semua vaksin segala gratis, itu menurut saya. Terus penurunan percuma PCR diturunkan juga atau gratis sekalipun sekarang sudah mulai kondusif, dan yang penerapan prokesnya juga itu yang menurut saya memang warningnya di prokes pengantisipasian prokes dan pengawasan prokes yang nggak ada di lapangan. Orang kerumunan segala macam itu didiemin aja. Baik. Orang segala macam pengawasan nggak ada. Itu bagus di India dipukul-pukulin gitu. Nah, menurut saya yang kalau teknisnya masalah PCR sekarang turun, persentase gratis itu menurut saya memang bukan tidak ada kata terlambat, tidak pemerintah. Tapi pemerintah harus bertanggung jawab penuh seharusnya dalam kurun waktu 1 tahun lalu menurut saya. Pak, orang di global kok ini kan bencana global. Rakyat tidak mau gitu loh. Tapi harusnya kebijakan itu lahir dari pemerintah yang punya kebijakan yang mengprok rakyat. Baik Pak Wahyu, ya terima kasih Pak Wahyu ya. Pak Wahyu di Tangerang, pendengar terakhir. Bisa langsung ditanggapi Pak Rahmat, ada Pak Edi, tadi Pak Joko, dan terakhir Pak Wahyu. Pak Edi, jadi sebenarnya negara juga sudah menganggarkan banyak yang gratis ya, baik PCR maupun antigen. Artinya itu triliun, sekali lagi triliun yang diperuntukkan untuk menganggarkan gratis untuk masyarakat. Tetapi yang kena positif itu dan yang kontak erat dan untuk tracing dan testingnya itu juga itu gratis diberikan negara. Tetapi kan kita juga harus membuka opsi. Ketika orang kaya, orang yang mampu naik pesawat untuk tes PCR
mau berpergian dalam darat PCR harus kita bayarin kan enggak mendidik juga. Jadi negara ini harus bergotong royong gitu. Jadi pada prinsipnya negara sudah mengeluarkan ratusan triliunan untuk alat tes ini untuk yang gratis buat masyarakat. Nah, saya kira ini kita buka opsi dan kita juga tidak boleh menutup kemungkinan untuk memberi peluang warga negara yang mau secara mandiri. Toh pada akhirnya untuk tes antigen kan juga sudah sesuai dengan keinginan kita bersama ya. Artinya sesuai keinginan bersama itu pasar lah yang berlaku sehingga yang begitu banyak barang sehingga semakin murah dan itu sudah terjadi ke kita. Kita diuntungkan dari sisi itu. Beda dengan beberapa waktu lalu. Nah, kaitannya dengan Mas Joko ya, Pak Joko ya, saya kira kita sambut baik, parlemen juga mendukung terhadap vaksin Nusantara, pemerintah pun juga mendukung terhadap pelaksanaan vaksin Nusantara ini, karena vaksin Nusantara kan sudah melalui MOU ya antara pemerintah, Kementerian Kesehatan, kemudian Kasat, KSAD, RSPAD maupun BPOM sebenarnya sudah didukung, memang masih dalam proses penelitian. Bahkan beberapa waktu lalu saya membaca media tidak menutup kemungkinan ketika nanti vaksin Nusantara itu berhasil, ini kan belum selesai proses penelitiannya. Nggak mungkin belum selesai mau disampaikan. Paling tidak kan masyarakat juga sudah menjadi bahan kajian, bahan diskusi publik. Kalau ternyata nanti penelitiannya selesai, tidak menutup kemungkinan, parlemen juga pasti mendukung, kemudian pemerintah juga ketika nanti hasilnya bagus, ya tidak menutup kemungkinan ini. Termasuk juga vaksin-vaksin yang dihasilkan oleh Indonesia, vaksin merah putih, saya kira akan disupport oleh pemerintah. Nah, kaitan dengan Mas Wahyu ya, Pak Wahyu ya, apapun negara manapun tidak akan mampu ketika masyarakat kita ini sakit bersamaan. Yang salah satunya adalah protokol kesehatan menjadi harga mutlak harus dilakukan. Jadi saya kira jangan mengatakan bahwa saat ini kasusnya sekarang ini adalah landai kemudian turun seolah-olah vaksin COVID sudah tidak ada. Lihatlah di Amerika di sana, tadinya tinggal 3.500, sekarang bisa melonjak lagi menjadi 200.000 per hari. Ini sangat berisiko dan menjadi cermin kita bersama. Bahwa protokol kesehatan, kemudian vaksinasi harus sukses, kemudian masyarakat juga saling mengingatkan. Saya percaya kita bisa melawan COVID-19 baik dengan ditambah dengan tindakan-tindakan antipatif dari masyarakat secara mandiri dengan harga antigennya lebih efisien, lebih murah, kemudian nanti PCR tidak menutup kemungkinan untuk dikaji lagi harganya. Saya kira akan membuat kita juga tidak merasa terbebani kalau kita bergotong royong bersama-sama bersama masyarakat, ya kita akan mampu. Ingat teman-teman sekalian dan para pendengar bahwa kasus saat ini itu tidak hanya sebatas prestasi pemerintah loh ya, prestasi kita semua. Kita bisa menurunkan ini ya karena kebijakan pemerintah juga bagus, kemudian harga-harga yang tadi dikeluhkan oleh masyarakat juga pemerintah juga mendengarkan, kemudian dengan kesabaran masyarakat, seluruh elemen masyarakat bergotong royong, tertib, taat protokol kesehatan, dan akhirnya kita menikmati bersama, kita turun. Tapi ingat sekali lagi, saya sampaikan pada saudara-saudara kita, jangan lengah dan jangan merasa bahwa COVID ini sudah tidak ada. Lihatlah Amerika naik, India sekarang 40-50 ribu per hari, karena masyarakatnya merasa bisa dikendalikan. Sewaktu-waktu ingat, COVID ini bisa meledak kembali, dan seperti Amerika sekarang kalang kabut, rumah sakit penuh, oksigen penuh, dan itu pernah terjadi di kita. Betul Mas Wahyu, artinya apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, saya sepakat protokol kesehatan harga mati, harga mutlak dilakukan setiap saat. Yang kedua adalah pemerintah mendengarkan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan, dan satu lagi saya kira juga ya vaksinasi harus kita dukung, seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi. Begitu Mas Dwi. Baik. Pak Rahmat, terima kasih telah bersama El Sinta. Siang hari ini tentunya ini diharapkan juga membantu penanganan COVID-19 lebih baik ya Pak ya, dengan murahnya tes antigen, PCR turun, dan semoga ini testing semakin meningkat dan juga penanganan COVID-19 semakin baik. Terima kasih Pak Rahmat, selamat siang, salam sehat. Selamat siang para pendengar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar.